Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, guys. Pada kali ini kami akan mencoba untuk membuat minyak tradisional ramuan yang mana nanti aromanya itu aroma kekinian, artinya tidak tengi, dan insya Allah khasiatnya tetap seperti semula. Ya, ini bahan-bahan yang kita siapkan adalah ini jahe ya. Jahe yang telah kita iris-iris, yang telah dibuat kecil-kecil. Terus ada serai. Nah, serai ini jahenya kurang lebih sekitar seperempat ya, seperempat kilo, nggak sampai lah seperempat kilo. Ini serainya juga beberapa on saja, nggak sampai seperempat kilo. Terus ada ini guys, nah cengkeh cukup 2 kantong saja. Nah, ini rencananya kita akan buat sekitar setengah liter atau 1 literan. Ini kita siapkan juga ini VCO. VCO itu adalah virgin coconut oil. Ini minyak kelapa yang mana minyak kelapa ini ya guys ya, ini tidak dengan cara dimasak, tetapi cara didiamkan. Ini tradisional alami. Ini coconut virgin. Terus kita juga ada minyak cabai, dimana minyak cabai itu nantinya akan memberikan rasa pedas kepada kulit, tapi kita takarannya ya nggak semua, cuman sedikit saja. Terus ada ini, nah ini kristal mentol ya guys ya. Ini kristal mentol, ini ada 20 gram saja yang kita siapkan. Terus ini ini minyak lavender ya, minyak lavender untuk menambah aroma, sehingga nanti minyak gosok ini khasiatnya tetap khasiat tradisional, jahe, terus serai, terus cengkeh ya kan, cengkeh terus ditambah dengan virgin coconut oil, minyak cabai sedikit, mentol untuk memberikan rasa mentolnya, dan nanti semuanya ini kita campur dulu ke blender ya guys ya. Yuk ikuti seperti apa prosesnya yuk. Nah, supaya mencukupi, kita buat 2 gelombang saja guys ya. Jadi kita coba masukkan dulu jahenya. Nah, ya, jahenya kita masukkan dulu. Kita masukkan. Nah, ini jahenya. Terus masih ada sisa ya guys ya, kita simpan dulu untuk gelombang kedua. Ini kita masukkan lagi serainya. Separuh dulu aja, takut tidak cukup karena blendernya juga kecil ya, kecuali kalau seandainya kita menggunakan selepan bumbu. Tapi kalau selepan bumbu takutnya bercampur dengan bumbu-bumbu yang lainnya ya guys ya. Nah, kemudian kita masukkan cengkehnya 1 bungkus dulu aja ya, cengkehnya ya. Cengkehnya 1 bungkus. Nah, oke, cengkeh 1 bungkus. Ini kurang lebih kita buat 1 liter VCO ya. Nih VCO nya ini 1 liter ya guys ya, ini ya 1 liter. Bisa buat sendiri, juga bisa beli banyak di toko-toko online ya. Ini kita masukkan dulu setengah liter dulu aja. Nah, jadi yang isi ini adalah VCO ya guys ya. Nah, setengah liter pas. Kemudian kita blender. Seperti biasa. Nah, kita blender ya guys ya.
aduk-aduk dulu ya. Kita pastikan sampai benar-benar halus ya guys ya. Kalau nggak harus eman-eman. Nah, coba. Kayaknya sudah nggak mampu. Kita tuangkan dulu ya guys ya. Nah, setelah selesai di blender, kita buka, kita simpan ya. Masukkan ke tempatnya sini. Oke, terus gelombang kedua ya guys ya. Gelombang kedua kita masukkan semuanya. VOC ini enaknya itu baunya tidak bau minyak goreng, tapi benar-benar seger, enggak apa ya, baunya tuh enggak menyengat gimana gitu ya guys ya. Ini gelombang yang kedua, karena kita mau buat 1 liter minyak terapi. Nah, terus ditambah dengan VCO sisanya tadi ya. Nah ini habis sudah. Jadi ini wadahnya jangan dibuang, ini nanti kita hasil daripada racikan ini kita simpan lagi di sini ya. Nah, oke. Nah, ini sudah halus ya, kita tuang lagi. Mungkin tadi tuh kayaknya terlalu banyak mungkin ya, jadi ada yang sedikit kasar, tapi nggak apalah, hitungannya masih kelihatan halus. Memang lebih halus seharusnya seperti ini ya. Nah, halusnya seperti ini, jadi nggak boleh banyak-banyak waktu kita memblender. Loh, ini halusnya bagus kan, loh halusnya, lihat loh. Nah, jadi benar-benar hancur. Jadi gini ya guys ya hasilnya ya, bisa dilihat ya, maaf agak goyang-goyang loh, dibandingkan yang tadi masih banyak yang kasar nih, tapi nggak apa-apa, sudah lumayan bagus. Nah, setelah ini apa yang harus kita lakukan guys? Kita panaskan ya. Kita panaskan menggunakan api kecil. Kurang lebih 15 menitan lah, sampai warnanya itu berubah ya. Oke, yuk ikuti seperti apa prosesnya. Oke, ini sekarang kita mulai memanaskan. Nah, ini kita panaskan. Nah, pada saat memanaskan ini kita bisa mencampur mentol kristal tadi sebanyak 20 gram, karena mentol kristal tadi itu dia itu akan mencair di suhu 50 derajat Celcius ya. Jadi yang kita campurkan di proses yang kedua ini setelah di blender adalah cukup mentol kristal sama minyak cabai. Minyak cabainya kurang lebih, ini kan satu botol tadi itu kan sekitar 130 ml, jadi kita masukkan kurang lebih
sekitar 50 ml saja ya guys ya. Rasa minyak cabai itu tujuannya adalah untuk memberikan aroma panas ke kulit, tapi jangan banyak-banyak, takutnya kepanasan orangnya ya. Kalau aroma mentol itu memberikan rasa mentolnya itu juga ada dinginnya tapi sedikit hangat. Sebenarnya tanpa minyak cabai pun itu juga sudah bisa sudah bisa hangat, cukup dengan mentol saja. Nah ini karena sudah mulai hangat ya ini ya. Nah ini kristal mentolnya kita masukkan, ini kita masukkan ya, kita aduk-aduk. Sudah mencair, dia langsung mencair di suhu kurang lebih 50 derajat. Ini mentol kristal tuh banyak dijual di online, juga banyak di online banyak, terus di mana tuh namanya, di toko-toko kimia juga banyak. Nah ini kita aduk-aduk, nanti kita berhenti di saat warna daripada bahan ini sudah mulai agak sedikit kekuningan. Kita matikan, terus kemudian kita endapkan kurang lebih sekitar 1 jam ya guys ya. Setelah itu baru kita ambil saripatinya. Ini kita panaskan. Saya sarankan untuk menggunakan VCO ya sebagai minyaknya, karena VCO itu sangat bagus. Nah kalau sudah seperti ini baru kita masukkan minyak cabenya ya. Minyak cabenya jangan semua ya, jangan semua, segini aja lah ya, sedikit aja. Belum dibuka ininya ya. Maaf. Ini sudah mulai panas. Nah segini aja ya guys ya. Nah segini aja ya. Nah jangan semuanya. Nanti waktu kita mau memerasnya pun juga harus menggunakan pelindung ya, harus menggunakan handscoon supaya tangan kita ini tidak terasa panas. Minyak cabai ini di samping memberikan rasa pedas, juga dia itu memberikan warna sedikit kemerahan, karena memang ini berasal dari minyak cabai. Ya. Jadi panasnya itu jangan sampai gosong ya guys ya, hanya sampai warna kuning-kuningan saja. Yuk kita skip aja ya. Nah kalau udah seperti ini warnanya ya, sudah berubah, sudah benar-benar kekuningan, mateng, kita matikan. Nah ini kita matikan ya guys ya, kita matikan, kita tunggu 1 jam sampai dia tuh mendingin. Nah setelah dia tuh dingin baru kita saring ya, kita saring, kita ambil minyaknya, kemudian sebelum kita kemas kita masukkan dengan minyak lavender tadi supaya baunya enak gitu ya guys ya. Ya kita tunggu 1 jam, setelah itu kita lihat hasilnya. Jangan kemana-mana, ikuti prosesnya supaya teman-teman tahu caranya untuk membuat minyak tradisional yang enak baunya, nyaman rasanya, dan tentunya khasiatnya sangat bagus ya. Dan ini berpotensi jika teman-teman ingin UMKM, ingin membuat minyak tradisional. Oke, ikuti terus guys ya, jangan di skip. Oke. Nah setelah dingin baru kita tuangkan di sini ya guys ya. Nah inilah, kita pakai saring-saring ya. Pelan kita masukkan ke saring sini.
Kita saring ya. Yang pasnya. Kita tunggu sampai air semua. Ya seperti itu ya guys ya. Kita saring dulu sambil nanti nunggu hasil saringannya. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan kita hasilkan seperti itu. Jadi kalau sudah mendapatkan minyak, sudah berubah jadi minyak, nah ini sudah berubah jadi minyak betul, kita tambahin dengan cairan dengan minyak lavender supaya harum. Oke guys. Ini kemudian kita peras ya. Ini harusnya saya pakai handscoon tapi cari handscoon tadi nggak ketemu guys ya. Jadi ya bismillah lah, semoga nggak panas banget tapi anget. Terasa anget ya guys ya. Nah, ini kita peras betul. Nah, sampai betul-betul menyisakan ampasnya ya guys ya. Rasa mintnya udah terasa banget, mint sama aroma terapi terasa banget ya guys ya. Nanti supaya lebih harum kita tambahin dengan minyak lavender. Ini tampak agak sedikit kemerahan karena ada minyak cabai tadi ya guys ya, yang memberikan sensasi hangat. Minyak cabainya tadi memberikan sensasi hangat. Nah, ini kurang lebih tadi kan 1 liter ya kita ya, VCO nya tadi, virgin coconut oilnya kita tuangkan tadi kurang lebih 1 liter. Ya guys ya. Ini terasa banget ya aromanya. Nah, ini kalau sudah seperti ini guys ya, kemudian baru kita tambahin cairan lavendernya.
kita endapkan sedikit ya tadi ya. Nah ini nanti kita endapkan supaya apa itu namanya, sisa-sisa ampasnya mengendap supaya tidak kotor ini. Nah ini ya, ini merupakan minyak lavender supaya memberikan bau yang enak, bau yang harum. Kita kasihkan 3 sebutan ya. 1, 2, 3. Oke. Kita uduk dulu. Kita ratakan. Harumnya terasa harum banget ya guys ya. Ya. Nih benar-benar minyak. Oh. Ini benar-benar minyak. Ini VCO yang tadi jernih putih, setelah ditambah dengan berbagai macam rempah-rempah, terus ditambah dengan apa tuh namanya, minyak cabai. Ini benar-benar sensasinya luar biasa baunya. Oke guys, kita diamkan dulu supaya apa namanya, endapan-endapan kecilnya tadi itu bisa mengendap dulu, baru kemudian kita lakukan perpindahan ke tempat tadi yang 1 liter, kemudian baru kita kemas. Oke guys, ikuti terus ya sampai dengan pengemasannya. Nah kemudian kalau sudah lengkap semua ini ya, ini yang tadi yang bekasnya VCO tadi yang 1 liter kita tuang kembali di sini ya. Nah sudah endapannya sudah sedikit sekali di bawah, kita masukkan lagi ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa mencapai 1 liter seperti VCO yang awal tadi, atau kurang dari 1 liter karena teruap oleh saat menggoreng tadi, memasak ya, kok menggoreng sih ya, memasak tadi, atau yang diresapkan, yang meresap ya, yang meresap di bahan dasar tadi ini ya, ini ya endapannya tadi. Loh, masih ada endapannya ya. Ternyata ya hampir mendekati 1 liter ya guys ya. Hampir mendekati 1 liter. Nah, ini hasilnya. Loh, ya kan? Nah, hasilnya hampir mendekati 1 liter. Bagus sekali, enak. Oke guys. Oke, selamat menikmati. Ini merupakan ramuan tradisional. Biayanya habisnya berapa? Hampir 1 liter ini. Yang jelas kita beli katakanlah seperti kristal mentolnya, VCO-nya 1 liter ya, VCO tadi ya 1 liter, terus minyak cabai, terus minyak lavender, sama sama bahan jahe, serai, sama cengkehnya, kurang lebih habisnya sekitar 200 ribuan ya guys ya. 200 ribuan dapatnya kurang lebih hampir 1 liter. Berarti kalau 200 ribu 1 liter, berarti bahan bakunya 1 milinya itu habisnya cuman 200 rupiah saja. 1 liter kan 1000 mililiter kan. Nah berarti 200 ribu dibagi 1000 berarti 200 rupiah per mililiternya. Nih nanti kita kemas kecil-kecil ya guys ya. Oke guys, kemudian dari yang tadi kita masukkan ke ini, ke botol yang 8 mili supaya cantik ya kan, supaya bagus. Ini harganya satu botolnya itu kurang lebih 1.500 sampai 1.600 harga per botolnya ini. Nah ini jadi modalnya berapa, ini isinya 8 mili ya. Kalau tadi kan modal dasarnya per milinya harganya kena 200 rupiah, berarti kalau 200 rupiah kayak 8 berarti kan 1.600 ditambah dengan harganya ini terulah 1.600 juga, berarti kan modal dasarnya 3.200 rupiah. Jadi modal dasarnya 3.200 rupiah. Kalau seandainya ditambah dengan biaya kerja anggaplah kurang lebih 1.800-an kita genapkan ya, jadi modalnya kurang lebih 5.000. Nah,
Kalau seandainya teman-teman jual 10.000 minyak ini masih sangat murah dan terjangkau. Jadi ini merupakan potensi untuk bisa kita mau jualan minyak tradisional. Harumnya Yahut, khasiatnya juga oke. Rasa di kulit itu anget ya guys ya, nggak terlalu panas tapi anget dan bagus. Nanti tinggal kita masukkan saja per 8 milinya. Yuk seperti apa nanti hasilnya ya. Nah ini guys ya hasilnya ya, sudah bentuk kemasan gini per 8 mili ya. Ini yang minyak tadi itu sudah layak untuk kita kasihkan ke orang-orang, atau mungkin bisa dijual juga nggak apa-apa untuk UMKM. Tinggal nanti dikasih label dan jangan lupa diurus BPOM-nya ya guys ya, supaya lebih aman. Ini khasiatnya sangat luar biasa dan ini merupakan minyak tradisional kita. Oke guys, selamat berkarya, sampai berjumpa lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.